أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita kerjakan pada pagi yang berbahagia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal soleh yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita dengan kitab yang luar biasa faidah yang bisa kita ambil dari kitab tersebut, yaitu Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang ke-18, yaitu menjaga kehormatan seorang guru. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan pada poin yang ke-19, yaitu Ra'su malika ayyuhat talib min syaikhika. Modal bagi para penuntut ilmu ada pada gurunya. Ini poin merupakan adab seorang penuntut ilmu kepada para gurunya. Dia harus meyakini bahwa modal yang terbesar bagi dia dalam menuntut ilmu ada pada gurunya, sehingga dia harus menjadikan gurunya ini sebagai tauladan. Oleh karenanya guru tidak boleh menampakkan sesuatu yang tidak memberikan contoh yang baik di hadapan muridnya, karena murid dia adalah peniru ulung. Murid itu dia akan mengikuti seperti apa yang dilihat dari gurunya. Makanya beliau penulis Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan di sini bahwa guru adalah modal terbesar seorang murid. Maka beliau menjelaskan di sini al-qudwatu bi salihil akhlaqihi wa karimi
syama'ilihi. Jadi modal apa yang bisa diambil oleh murid dari gurunya? Qudwah. Qudwah di sini maksudnya adalah suri tauladan, salihil akhlaqihi, dari akhlak-akhlak gurunya yang baik, dari sifat-sifat gurunya yang terpuji. Makanya kalau kita melihat ke belakang sejarah orang-orang menuntut ilmu di zaman dahulu, tatkala mereka menghadiri majelisnya Syekh Al-Imam Ahmad misalnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu kalau beliau mengadakan satu majelis ilmu, menyampaikan satu hadis, dua hadis, itu murid-murid yang hadir di saat itu bukan jumlahnya puluhan orang, bukan ratusan orang. Sebagian meriwayatkan jumlah yang hadir ketika itu bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 orang. Bisa kita bayangkan di zaman itu, di zaman abad yang ketiga. Zaman abad ketiga ini kan teknologi belum secanggih sekarang. Bagaimana seorang imam menyampaikan di hadapan muridnya yang berjumlah sekitar 4 sampai 5.000 orang? Mungkin daya tangkap suara seorang imam tersebut paling berapa meter. Sedangkan jumlah 4.000 sampai 5.000 orang ini kita tidak bayangkan, tidak bisa kita bayangkan seluas apa majelis yang dibutuhkan untuk menampung sekian ribu orang tersebut. Tapi kenapa mereka tetap bersemangat untuk hadir datang? Padahal mereka tahu bisa jadi mereka tidak akan bisa mendengarkan suara yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Dan terkadang mereka yang hadir itu bukan hanya orang-orang yang di lingkungan masjid itu saja. Mereka rela datang, hadir dari tempat yang jauh untuk bisa duduk di majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tidak hanya Imam Ahmad, banyak imam-imam selain Imam Ahmad pun sama seperti itu. Majelis mereka dihadiri oleh begitu banyaknya para murid-muridnya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok mereka harus bersusah-susah? Mereka harus susah payah untuk hadir ke majelis yang belum tentu mereka akan mendapatkan ilmu dari syekh tersebut. Kata para ulama, hikmahnya mereka hadir ke sana supaya mereka bisa melihat, mencontoh akhlak syekh itu, akhlak gurunya. Minimal mereka bisa melihat sosok Imam Ahmad itu tatkala berbicara, tatkala duduk, tatkala berjalan. Jadi ingin melihat akhlaknya, sehingga dengan begitu akhlak yang nampak dari seorang guru tersebut dicontoh oleh murid-muridnya. Makanya pada poin ini beliau mengatakan modal terbesar seorang murid yang bisa diambil dari gurunya adalah akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia yang muncul dari seorang guru tersebut. Maka di sini kata beliau, ketika seorang menuntut ilmu, tidak hanya yang diharapkan talaki dan talqinnya saja, karena belum tentu ada orang yang hadir ke majelis itu dia bisa mendengarkan dan bisa langsung mendapatkan ilmu, dan belum tentu dia bisa mendapatkan talqin. Talqin itu yang diucapkan oleh gurunya, yang dia terdengar di sana, belum tentu. Apalagi di saat itu belum ada pengeras suara. Jadi ketika sang imam menyampaikan satu hadis, terkadang dilanjutkan oleh yang di belakangnya lagi, supaya orang yang di belakang terdengar apa yang disampaikan oleh sang imam tersebut. Nah, kata beliau, fahuwa ribuhun zaid. Kalau dia datang ke majelis ilmu, lalu dia mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh syekh, itu adalah tambahan yang luar biasa, keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi kalau ada orang yang hadir ke majelis ilmu, dia pulang tidak mendapatkan ilmu, pulang nggak mendapatkan ilmu, tapi dia melihat, oh guru saya begini, syekh saya begini, saya melihat tadi dia turun dari kendaraan begini, cara berpakaiannya begini,
cara bicaranya seperti ini. Tapi yang dicontoh itu akhlaknya, akhlak yang bersumber dari gurunya, bukan cara-cara duniawinya ya. Maka nanti tercelah di sini disebutkan oleh beliau, termasuk perbuatan yang tercelah menurut penulis adalah tatkala ada seorang murid terlalu mentalkid, taklid itu terlalu mengikuti gaya bicara, suara gurunya, intonasi turun naik suara gurunya, itu dicontoh persis sekali. Itu menurut beliau tidak baik. Bukan itu maksudnya ketika kita hadir di majelis ilmu seorang guru, ada guru yang menjadi favorit kita. Ini favorit sekali guru ini, sehingga kadang dia pakai baju apa, kita pun ikut dengan pakaian yang sama. Kadang gaya bicara kita itu persis seperti guru kita. Kadang sampai gerakan tubuh, sampai tangan seperti apa, kemudian gaya jalannya, bukan itu yang dimaksud. Karena itu tidak ada kaitannya dengan al-qudwah. Kecuali memang gaya jalannya, kemudian gerakan tubuhnya, penampilannya memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada masalah kita mengikutinya, selama kita bukan bermaksud untuk mengikuti guru kita, tapi ingin mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dicontohkan oleh guru kita. Kalau gerakan-gerakan biasa yang sifat manusiawi, artinya itu tabiat manusia, punya gaya masing-masing, punya cara jalan masing-masing, kemudian cara berpakaian masing-masing. Mungkin dia suku A, gaya berpakaiannya mengikuti suku tersebut. Tidak perlu kita yang suku berbeda dengan ustadz tersebut, kita juga memaksakan diri dengan berpakaian yang sama seperti ustadz itu. Contoh misalnya, umumnya masyarakat Jawa berpakaian ya yang formal, misalnya untuk di majelis ilmu. Ini kan majelis formal, misalnya ustadznya menggunakan batik misalnya. Ya memang begitu umumnya, adatnya seperti itu. Ya silahkan, tidak ada masalah. Memang dia sukunya suku yang pada umumnya para guru-guru memakai pakaian seperti itu. Tidak ada masalah, silahkan dia pakai pakaian tersebut. Tapi kalau kita terlalu memaksakan diri, kita ikut juga berpakaian seperti itu, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki gurunya kita sama persis mengikutinya, itu perkara yang tercela. Jadi tidak sampai di situ maksud daripada pembahasan poin yang ke-19 ini. Yang kita ingin ikuti dari guru kita adalah akhlaknya, sifat-sifatnya. Bagaimana tutur katanya, dia memilih kalimat-kalimat yang baik tatkala berbicara, itu yang dicontoh. Cara dia berjalan, tatkala dia melewati misalnya segerombolan orang, apa yang dia lakukan, itu yang dicontoh. Oh, dia melewati sekelompok orang, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Bagaimana gaya dia mengucapkan salam itu tidak perlu, itu tergantung orang. Ada gayanya ucapan salamnya itu diiringi dengan orang kayak akrab banget. Bisa dicontoh kalau memang itu baik, silahkan. Tapi jangan persis dicontoh bagaimana tangannya mengucapkan salam, itu tidak. Akhlaknya yang dicontoh. Sifat-sifatnya yang dicontoh. Baik, ini poin yang ke-19 yang lebih ditekankan oleh beliau penulis di sini. Baik, kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-20. Nasyatus syekhi fi darsihi. Berusaha untuk menjaga semangat seorang guru ketika mengajarkan ilmu. Ini adab sebagai penuntut ilmu. Adab kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga semangat guru tatkala beliau menyampaikan ilmu. Di sini dijelaskan yakunu ala qadri madarikal talib fi istima'ihi wa jam'i nafsihi. Kata beliau, semangatnya guru itu bergantung dengan
sejauh mana seorang murid dalam mendengarkan. Itu guru semakin semangat dalam menyampaikan ilmu tatkala di hadapannya murid-muridnya ini betul-betul serius dalam mendengarkan ilmu itu. Wa jam'i nafsihi, konsentrasi, jiwanya itu konsentrasi betul. Kemudian wa tafa'ili ahasisihi ma'a syekhihi fi darsihi. Kemudian akan bertambah semangat seorang guru tersebut menyampaikan ilmu tatkala indera kita betul-betul reaksinya baik dan bagus tatkala mendengarkan ilmu yang disampaikan. Indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Ketika kita punya indera, kemudian reaksinya bagus di dalam menerima ilmu tersebut, itu sangat kuat sekali kaitannya dengan semangat seorang ustadz, seorang guru dalam menyampaikannya. Walihadza, kata beliau, oleh karena itu, fahdhar an takun wasilata qat'in li ilmihi bil kasal wal futur wattika wansirafiz zihn wa futurihi. Beliau mengatakan, oleh karena itu maka hindarilah engkau menjadi perantara terputusnya ilmu dari guru. Hati-hati ini, jangan sampai kita menjadi orang yang wasilah. Jangan sampai kita menjadi wasilah. Wasilah itu perantara. Hilangnya semangat seorang guru dalam menyampaikan ilmu. Guru kalau sudah hilang semangatnya dalam menyampaikan ilmu, udah terputus ilmu itu. Terputus maksudnya guru udah malas mau menyampaikannya. Ketika muncul rasa malas dari seorang guru, dia akan tutup majelis tersebut. Sudah, baik, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampai di situ. Tingkat seorang guru tatkala melihat kondisi muridnya, respon muridnya, bagaimana reaksi indera muridnya, itu mempengaruhi sekali semangat dalam penyampaian seorang guru tersebut. Maka beliau contohkan di sini. Memang contoh ini agak kurang apa ya? Mohon maaf kalau memang contoh-contoh yang disebutkan ini agak tersindir atau apalah, nanti terkesan sedikit mungkin ada pada diri kita, yaitu biasa. Lihat di antara contoh yang beliau contohkan, bahwa contoh di antara perantara, kita ini bisa jadi perantara yang memutuskan ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Contohnya adalah bil kasal. Tatkala di tengah-tengah ustadznya yang sedang ngajar tampak malas. Kelihatan gaya duduknya, gaya malas, gaya respon dia melihat, daya tangkapnya, indranya itu kayaknya agak malas-malasan, setengah-setengah, kayak terpaksa untuk duduk di majelis ilmu, kayak terpaksa. Itu nampak dari kemalasannya. Kemudian di antara contohnya lagi adalah tampak bosan pada dirinya, kayak orang capek gitu. Kita tahu memang semua kita punya kegiatan, aktivitas, pekerjaan di siang hari. Belum tentu tadi malam kita istirahatnya cukup, belum tentu. Ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir mungkin tadi malam tidurnya cuma 1 jam, 2 jam. Belum tentu kita semuanya yang hadir di sini istirahatnya cukup. Tapi tidak beradab seorang murid tatkala dia duduk di depan gurunya, tampak seperti dia bosan melihat gurunya itu. Apa yang disampaikan gurunya, kelihatan perawakan wajahnya, postur cara dia duduknya, tampak kayaknya bosan mendengarkan apa yang disampaikan ustadz ini. Ini materi kayaknya berulang-ulang. Ya kalau memang kita tampaknya materi itu sudah kita kuasai, paksakan saja diri kita. Nampak ini kita sudah lelah, badan kita lelah. Lakukan sesuatu yang bisa menyemangatkan lagi diri kita untuk bisa duduk. Kadang ada teman-teman kita itu, dia sudah lelah sekali.
Itu bayangkan orang kalau sudah lelah 15 menit saja duduk di majelis ini, itu udah tambah lelah. Enggak usah lama-lama, enggak usah sampai 1 jam. 15 menit saja duduk di majelis ini, itu udah semakin bertambah lelah karena sudah lelah sebelumnya. Tapi kita tidak boleh menampakkan sikap lelah kita itu di depan guru kita. Dan belum tentu guru kita yang menyampaikan di depan itu juga istirahatnya cukup. Betapa banyak guru-guru kita yang luar biasa, kesibukannya di luar juga banyak, kemudian dia sempatkan untuk hadir duduk di majelis ini bersama kita. Dia tampakkan semangatnya dalam mengajar. Tapi kadang kita sebagai murid tidak menghargai semangat guru tersebut. Kadang ada guru yang datang jauh ke masjid tersebut untuk mengajar. Perjalanannya bukan 15 menit, ada yang sampai setengah jam, ada yang 1 jam, bahkan ada ustadz yang datang dari luar kota. Ini kan luar biasa. Maka tatkala kita mendapati diri kita sedang kayaknya lelah, bosan, ganti cara duduk kita. Yang tadinya duduk kita biasa bersila, kemudian boleh kita ganti untuk duduk menghilangkan rasa lelah. Sampai dulu ada teman-teman kita minta izin dia kepada ustadznya. Ustadz, saya kok ngantuk berat sekali. Saya izin ya Ustadz, saya mau belajarnya berdiri saja. Subhanallah. Itu di kelas memang, di kelas. Dulu ada beberapa teman-teman kita dan yang mengajarkan itu masyayikh, syekh-syekh dari luar negeri. Ada terkadang syekhnya yang menawarkan, siapa di antara teman-teman sekalian yang sedang merasakan lelah, ngantuk, silahkan angkat tangan. Saya izinkan dia untuk keluar, berwuduk lagi, untuk menghilangkan rasa lelahnya, rasa kantuknya. Ada di antara teman-teman itu dia bawa kayak krim gitu, yang agak panas, itu kadang dia usapkan di sekitar matanya. Supaya apa? Supaya mencegah rasa kantuk terjadi pada dirinya. Ada di antara teman-teman kita itu yang dia sengaja air minum. Tatkala rasa kantuk itu menyerangnya, air minumnya tumpahinnya ke tangannya. Sedikit, setetes, 2 tetes atau berapa, kemudian dia siramkan ke dalam bola matanya. Disiramnya begini, diusap-usap sama dia. Sampai seperti itu, menjaga konsentrasi dalam belajar, dan itu tujuannya adalah supaya menjaga semangat seorang ustadz di dalam menyampaikan. Dan ini adalah adab. Adab. Boleh kita memilih cara mana saja agar kita bisa menghilangkan terkesan nih pada diri kita kayak bosan, terkesan nih pada diri kita kayak lelah. Nah, hilangkan sifat-sifat yang seperti ini pada diri kita dengan cara apa saja. Ya mungkin kita izin, angkat tangan, isyarat mau ke toilet, tidak ada masalah, karena memang itu cara bagaimana kita bisa menghilangkan rasa kantuk. Dan jangan anggap upaya ini tidak bernilai pahala. Upaya yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa kantuk ini jihad, ini jihad. Kenapa ini disebut dengan jihad? Karena kita melawan diri kita. Saat ini dorongan yang ada pada diri kita adalah istirahat. Tapi di waktu bersamaan kita harus menuntut ilmu. Jadi ada 2 kepentingan pada satu waktu yang ingin kita kerjakan. Kepentingan yang pertama hukumnya wajib, kepentingan yang kedua dia mungkin bisa jatuh kepada wajib tapi masih bisa ditunda. Apa itu kewajiban kita? Ya kita memberikan hak pada tubuh kita untuk istirahat. Tubuh kita ini kan capek. Capek tubuh kita, sudah capek. Dia punya hak. Berarti ada kewajiban bagi kita untuk mengistirahatkan tubuh kita. Tapi kewajiban itu bisa ditunda. Ada kewajiban yang saat ini tidak bisa ditunda, yaitu duduk di majelis ilmu. Ini juga kewajiban. Mendengarkan ilmu, apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, kita dengarkan ilmu itu, lalu kemudian kita pahami, kita amalkan. Kalau bisa kita dakwakan lagi kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, ada 2 kepentingan dalam waktu yang sama. Orang yang cerdas, dia bisa mengerjakan
dua kewajiban itu dalam satu waktu dan dia melihat, oh ini yang lebih utama, saya menuntut ilmu, saya duduk dulu sebentar. Apalagi mohon maaf sekali, apabila ada dua kepentingan, yang kepentingan pertama hukumnya wajib, ini dalam satu waktu ya, kepentingan yang kedua hukumnya bukan wajib, hanya penyempurna kebahagiaan dunia. Apa itu maksudnya penyempurna kebahagiaan dunia? Misalnya dia untuk menjaga kebugaran tubuhnya, dia harus pagi-pagi berolahraga, pagi-pagi dia harus lari, harus jalan, harus berbagai macam jenis lah olahraga yang bisa dilakukan. Tapi karena dia memang pengen menjaga kebugaran tubuhnya, kesehatan tubuhnya, ya udahlah saya pulang dulu, saya enggak duduklah bersama teman-teman bermajelis ilmu, saya mau olahraga, saya mau nemanin istri saya sudah ada janji untuk olahraga pagi ini habis sholat subuh. Ini kan tidak wajib. Ada sesuatu yang lebih wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib, kata Rasulullah. Wajib di sini bukan wajib kifayah ya. Wajib di sini wajib ain. Wajib ain itu wajib perorangan, nggak bisa diwakilkan kepada sebagian orang. Menuntut ilmu ini nggak bisa diwakilkan kepada sebagian jamaah. Ya sudahlah, jamaah itu ajalah, si fulan sajalah yang duduk, saya pergi dulu. Nggak bisa seperti itu. Beda dengan kewajiban yang hukumnya kifayah. Kifayah itu kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban untuk sebagian yang tidak mengerjakannya. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dicontohkan oleh beliau di sini seperti tampak malas pada diri kita, tampak kita lelah, bosan. Ada di antara contoh yang tapi ini contoh juga tidak baku ya. Tidak harus mesti seperti itu. Beliau contohkan di sini di antara adab yang tidak baik adalah attika. Alittika. Alittika itu kalau kita terjemahkan bersender. Mohon maaf, bersender. Bersender termasuk dicontohkan oleh beliau di sini, bisa jadi itu akan memutuskan semangat seorang guru dalam menyampaikan ilmu. Itu sebagian ustadz. Ada sebagian ustadz lebih longgar. Dia membolehkan hanya bagi orang-orang yang misalnya agak sudah berumur, usianya udah agak tua-tua, memang butuh untuk bersender. Ada yang sampai seperti itu. Ada ustadz yang sama sekali longgar, tidak ada masalah. Nah, saya termasuk pada hal yang ketiga ini. Artinya saya tidak mempermasalahkan kalau ada jamaah-jamaah yang ikut ngaji dalam kondisi nyender, tidak ada masalah. Karena ini memang bukan aturan baku ya. Ini beliau hanya mencontohkan sebahagian dari guru-guru kita itu ada yang tidak suka gitu. Ada yang tidak suka kalau murid-muridnya itu ketika mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya dalam kondisi nyender, karena gurunya itu terkesan melihat kayak menyepelehkan gitu, menyepelehkan. Ini kan ilmu yang disampaikan ilmu agama. Tidak ada ilmu agama itu yang tidak serius. Tidak ada yang sepele di sini. Tidak ada sesuatu yang kecil yang disampaikan oleh ustadz kita itu. Ini semuanya serius. Maka bagaimana kondisi kita menanggapi informasi yang kita dengar itu adalah informasi yang serius? Adakah di antara kita yang pernah mendengarkan informasi disampaikan oleh seseorang? Ini informasi yang disampaikan adalah informasi penting. Informasi itu sangat-sangat penting dan serius sekali. Pernah enggak kita melihat ada orang yang mendapatkan informasi serius, dia biasa saja tanggapannya? Mungkin enggak ada. Coba kita lihat. Contohnya saja ustadz-ustadz kita lah. Coba kalau kita lihat seorang ustadz itu dia menyampaikan dalam kondisi kayak biasa aja nyender begini. Assalamualaikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Buka kitabnya, kita akan lanjutkan hadis yang ke-70. Silahkan. Sambil kondisi seperti ini. Memang ada beberapa keadaan butuh kondisi seperti ini, butuh. Seorang ustaz itu butuh, mungkin dia sedang kecapean, dia butuh kondisi seperti itu. Apalagi dari segi usia, udah 50 tahun ke atas,
dia butuh senderan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita sebagai murid mungkin memberikan uzur. Oh, karena ustadz tersebut mungkin terlalu capek. Jadi dia menyampaikan ilmu itu agak kurang semangat. Itu husnuzon kita sebagai murid. Nah, kita posisinya sebagai murid, sebagai pendengar, kalau informasi yang disampaikan itu adalah ilmu, itu tidak boleh ada tanggapan dari kita, respon dari kita seakan-akan informasi itu informasi biasa saja. Bayangkan tatkala seseorang membaca koran dalam kondisi dia santai. Dia baca koran santai di rumah, senderan, baca koran. Informasi itu informasi biasa. Dia baca judulnya aja biasa, sampai pada informasi yang mungkin itu judulnya sangat sangat tegas, sangat penting sekali informasi itu, dia akan merubah gaya duduknya, itu akan dia rubah. Ada informasi ini baru ini, Masya Allah, kenapa ini? Akan lebih serius cara dia merespon informasi itu dibanding dia membaca koran yang pertama tadi, informasi A biasa, B biasa, C biasa, C seterusnya biasa. Tapi ketika dia sampai pada poin yang informasi itu sangat penting sekali, itu gaya duduknya pasti akan berubah. Dia akan lebih serius lagi cara duduknya. Nah, ingat, ilmu yang disampaikan berupa hadis, Al-Quran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, penjelasan-penjelasan para ulama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, ini tidak ada informasi yang tidak penting di sana. Semuanya informasi penting. Ini jauh lebih penting daripada informasi koran yang kita baca tadi. Andai kita baca di sana terdapat berita, informasi, di sana ada gempa, di sana menghancurkan sekian banyak rumah, itu kan mungkin akan lebih serius kita membacanya. Informasi itu memang penting bagi kita karena mereka adalah saudara-saudara kita. Tapi seperti apa pentingnya kita dalam mengambil informasi itu, respon kita dalam mengambil informasi itu, maka tunjukkan bahwa respon kita dalam mengambil ilmu dari seorang ustadz juga bagus. Oleh karena itu, kita sebagai murid harus bisa melihat keadaan. Harus bisa melihat keadaan. Kalau kita memang sedang tidak capek, bisa kita lebih serius, tunjukkan keseriusan kita. Memang ada sebagian ustadz tidak mempermasalahkan. Saya termasuk yang tidak mempermasalahkan kalau ada jamaah-jamaah yang mendengarkan kajian dalam kondisi bersender. Saya sekali lagi termasuk yang tidak mempermasalahkannya. Silahkan duduk dengan cara senyaman-nyamannya. Namun jangan sampai saking nyamannya dia terlelap tidur. Itu tetap tercela. Di majelis itu dia tercela. Tapi apakah dia mendapatkan pahala dari menuntut ilmunya? Insya Allah tetap mendapatkan pahala, karena dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu. Tapi tatkala dalam pelaksanaannya ada kelalaian-kelalaian yang dia dapatkan, yang dia kerjakan dalam pelaksanaannya, kelalaian itu memang tercelah dia kerjakan. Namun ada usaha bagi dia untuk melawan perkara-perkara yang mendatangkan sesuatu yang tercelah pada dirinya tatkala beribadah. Jangankan dalam menuntut ilmu, dalam sholat saja luar biasa gangguannya. Jadi setiap kewajiban yang dilaksanakan oleh seorang muslim itu tidak terlepas dari gangguan. Mustahil kalau ada seseorang yang sedang mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba tanpa hambatan, artinya berjalan mulus begitu saja kewajiban yang dikerjakan, mustahil. Apa saja kewajiban itu? Beda dengan sesuatu yang kita kerjakan itu bukan kewajiban kita. Itu terkadang tidak ada hambatannya, malah kita bahagia, senang. Lihatlah, hampir tidak pernah kita mendapati ada orang yang sedang main bola, lari-lari di lapangan, dia ngantuk, bosan, capek. Dia capek tapi tetap aja dia kejar bola itu. Kenapa? Karena itu bukan kewajibannya. Beda dengan seseorang ketika menunaikan kewajiban. Apa saja ibadahnya, tidak hanya menuntut ilmu,
sholat, puasa Ramadan, itu kan kewajiban. Pasti dia akan digoda, dibisikkan. Ada saja godaan-godaannya, ada saja penghalang-penghalang dari kesempurnaan pahala yang akan dia dapatkan dari kewajiban, dari pelaksanaan kewajiban ibadah yang dia kerjakan. Adapun perkara-perkara duniawi yang lainnya yang merupakan penyempurna kehidupan kita, penyempurna kebahagiaan hidupnya kita di dunia ini, kadang itu bebas dari hambatan. Enak saja kita menjalaninya, nyaman, bahagia, tertawa sana, tertawa sini dengan teman-teman kita. Tapi kadang-kadang perkara itu tidak kita lakukan di tempat-tempat yang harusnya itu berhak untuk kita amalkan. Tidak ada tempat yang lebih berhak untuk kita menampakkan kebahagiaan kita kecuali diantaranya adalah di majelis seperti ini. Ini majelis adalah majelis seharusnya kita bahagia di sini. Tapi kebahagiaan itu kadang tidak kita tampakkan. Harusnya kita tampakkan kita bahagia di sini. Kadang di majelis, di forum yang harusnya kita tidak perlu menampakkan kebahagiaan yang berlebihan, di situ kita tampakkan. Padahal forum itu forum yang sekedar penyempurna kebahagiaan aja. Tapi luar biasa kita semangatnya di forum-forum tersebut. Ini forum harus kita tampakkan kebahagiaan, karena forum ini forum di mana Allah menurunkan sakinahnya, ketentramannya ada di sini. Ini adalah tempat yang sangat tentram bagi kita untuk duduk di dalamnya. Rasul mengatakan seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Ini masjid, rumah Allah. Apa kerjaan mereka berkumpul itu ngapain? Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir. Wa yatadarasunahu bainahum, atau mereka saling belajar. Yang mendengarkan ilmu, ada ustadz yang menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, dia dengarkan dengan baik. Ini wa yatadarasunahu bainahum. Apa keutamaannya kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali di majlis itu, di forum itu akan Allah turunkan sakinah, ketentraman, kebahagiaan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat kasih sayang Allah. Ini majlis adalah majlis rahmat Allah turun di sini. Rahmat Allah meliputi kita. Di depan kita rahmat, di belakang kita rahmat Allah, di samping kanan kita rahmat Allah, di samping kiri kita rahmat Allah, di atas rahmat Allah, di bawah rahmat, kita diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Belum tentu di majelis-majelis selain majelis ini kita mendapatkan rahmat Allah. Bisa jadi majelis yang kita berkumpul sama teman-teman kita, nongkrong, ngopi, apa saja majelisnya, apa saja majelisnya. Tapi selain majelis ilmu, belum tentu, tidak ada jaminan kita mendapatkan rahmat Allah di forum-forum itu. Bisa jadi, mohon maaf, malah di forum itu kita mendapatkan dosa. Betapa banyak kita terkadang ngumpul sama teman-teman tanpa kita sadari, kita ngumpulnya itu malah menceritakan aib saudara kita. Sudahlah tidak mendapatkan rahmat Allah, malah menambah beban dosa kita. Maka forum-forum yang seperti ini sangat pantas kiranya kita memperlakukannya dengan baik. Ini adalah forum yang harusnya kita nomor satukan. Kita nomor satukan dalam penampilan dan respon kita. Kalaulah ada forum resmi dari bos kita, ini adalah rapat resmi ini penentuan kedepannya perusahaan ini seperti apa nantinya. Ini berarti kan harus serius sekali nih. Nggak boleh, mungkin nggak boleh di forum itu chat-chatan dengan yang lain. Artinya HP simpan dulu. Ini forum akan menentukan masa depan perusahaan kita. Serius, semuanya harus serius. Pasti tidak akan ada yang berani melanggar apa yang menjadi ketentuan dari bos itu tersebut. Nggak akan ada yang berani. Ini yang kita sekarang lakukan, ini bukan penentu
bukan penentu setahun, 2 tahun, bukan penentu sampai nanti kita meninggal dunia, bukan. Forum yang sekarang kita berada di dalamnya ini bukan hanya penentu dunia kita saja. Ini akan menjadi penentu kita nanti di akhirat. Baik dan buruknya nanti kita di akhirat. Di antara penentunya adalah majelis ini. Ini majelis akan menolong kita nanti sampai di akhirat. Kalaulah majelis yang forum itu sebagai penentu dunia kita saja. Berapa tahun sih kita tinggal di dunia ini? 20 tahun lagi tersisa. Mungkin ada 10 tahun lagi tersisa. Wallahu alam. Bisa jadi besok ada yang meninggal dunia. Wallahu alam. Tapi kita kok bisa seserius itu gitu? Ya tidak masalah. Tidak berdosa seseorang itu serius dalam menentukan masa depannya seperti tadi yang diundang oleh bosnya dalam forum tersebut. Ini hal yang wajar, wajib bagi dia untuk mentaati bosnya tersebut. Wajib. Serius kata bosnya, serius. Maksud saya, hal ini juga harus kita lakukan pada majelis-majelis yang seperti ini. Jangan sampai terkesan masalah duniawi, Masya Allah seriusnya luar biasa. Kata bosnya, dalam pekerjaan sekian jam, dari jam 8 sampai istirahat nanti jam 11.30, tidak ada yang bermain gadgetnya. Itu dipatuhi oleh mereka supaya mereka betul-betul konsentrasi dalam bekerja. Itu HP ada tempat khusus taruh. Ini padahal kan penentu dunia kita yang kita tidak ketahui berapa lama sih ke depannya kita menjalani dunia ini. Ini yang sekarang kita akan serius di dalamnya, kita serius sekarang saat ini. Ini akan menentukan sekali dunia kita ini, dan terlebih daripada itu adalah kehidupan akhirat kita. Masa iya kehidupan yang selama-lamanya, ini abadan, selama-lamanya di kehidupan akhirat tersebut, masa iya kita tidak tanggapi dengan hal yang lebih serius lagi? Makanya beliau menekankan perkara ini. Marilah, ayolah kita lebih serius. Ustadz, sekarang orang dalam bermajelis ilmu megang HP itu bukan karena bermain. Dia terkadang mencatat kajian. Alhamdulillah, bagus. Tidak ada masalah. Dia pegang HP, dia nyatat poin-poin ustadz yang disampaikan itu A, B, C. Dari poin-poin tersebut nanti mungkin saja dia pengen mengulangi kembali. Apa sih poin-poin tadi disampaikan? Dia sebutkan 1, 2, 3 poin tersebut. Dia gunakan HP itu. Tapi yang jadi masalah, tatkala dia terus melihat kepada HP-nya, kemudian dia senyum-senyum sendiri, itu dicurigai. Karena yang disampaikan Ustadz itu nggak ada hal yang menggelitik hatinya. Kenapa tatkala dia menulis itu ada respon dari wajahnya kayak senyum sendiri, kayak wajahnya, perawakan wajahnya berbeda. Itu perlu dicurigai. Hal-hal yang seperti ini tidak pantas dilakukan di majelis ilmu. Yang celaka hanya lagi adalah kita melihat sebagian kaum muslimin di hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah, masih ada yang mengeluarkan HP-nya, masih ada yang ngetik. Ya Allah, alam apa yang dia ketik? Apakah isi khutbah dari sang khatib atau apa? Wallahu alam. Andai kata yang dia tulis saat khatib yang sedang berkhutbah, yang dia tulis adalah isi daripada khutbah sang khatib tadi, pun tidak boleh di saat sholat Jumat, di saat khatib sedang berkhutbah, tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Tugas kita di saat imam sedang berkhutbah, tugas kita mendengarkan, fokus dengarkan. Kita capek, setengah hari sudah bekerja di kantor. Di depan kita dari pagi sampai siang, kita menghadapi komputer terus. Mata kita ini udah capek. Sampai ke masjid, kemudian imam sedang berkhutbah, khutbah pun yang disampaikan oleh imam itu pengetahuan yang dangkal, yang sudah kita ketahui, pasti yang disampaikan oleh khatib ini hadisnya ini. Andai kata kita sampai pada derajat itu, sudah paham betul,
isi yang disampaikan, tetap kita tidak boleh bermain-main. Kita harus serius. Apalagi jangka durasi waktunya kan nggak panjang khutbah itu. Paling ada yang ustadz yang paling panjang sampai setengah jam ada. Itu paling panjang. Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Itu nggak lama. Tapi kok bisa ada orang nyaman gitu, bisa beristirahat di sela waktu yang sangat pendek itu dalam kondisi duduk yang tidak nyaman, duduk biasa gitu. Itu kan bukan posisi yang nyaman untuk beristirahat. Tapi dia bisa beristirahat dalam posisi itu. Celakanya setelah keluar daripada Jumatan itu, dia segar lagi gitu. Hilang rasa capeknya. Nah, itu bisa jadi ada gangguan syaitan di sana. Itulah jihad kita saat ini, melawan gangguan itu. Kita di tempat-tempat seperti ini godaannya banyak. Kalau kita sedang di luar, itu godaannya udah hilang. Godaannya bisa dibisikin begini, bisikin begitu. Jasadnya, badannya ada di majelis ini, tapi pikirannya nanti akan ke sana ke sini sama keluarga. Bisa jadi pikirannya diganggu oleh syaitan. Nah, itulah tugas kita saat ini, untuk tetap fokus. Kita kalahkan bisikan. Kadang kita buat jadwal hari ini sama keluarga kemana aja. Itu terkadang kita di saat bermajelis ilmu. Nanti setelah pulang di sini, ini ustadznya sedang menyampaikan ini. Nanti setelah pulang sini, istri pas juga lagi ada di bawah ikut kajian. Habis itu nanti pulang kita mampir ke pasar ini, beli ini, kemudian sarapannya di sini. Itu dia memikirkan jadwal hari ini yang akan dia kerjakan bersama keluarganya tatkala dia sedang di majelis ilmu. Nah, tatkala ada bisikan-bisikan seperti itu, tugas kita, kewajiban kita, buang jauh-jauh. Lemparkan lagi. Kalahkan lagi bisikan itu. Sebagaimana kita sedang sholat. Sedang sholat kan bisikan-bisikan seperti itu sering kita dapatkan. Tatkala kita mengikuti alur cerita bisikan itu tercela. Itu yang menjadikan kita tercela. Tatkala kita mengikuti alur bisikan itu, terus kita nikmati bisikan itu tercela. Tapi akan menjadi manusia terbaik. Seseorang itu akan menjadi terbaik tatkala ada bisikan, dia lawan. Datang lagi bisikan lagi, dia lawan. Datang lagi bisikan dengan cara yang lain, kelihatannya baik, dia lawan. Dia tetap jaga konsentrasi dan khusyuknya di dalam bermajelis ilmu. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau pernah berkata, kata beliau, haqqul faidah alla tusaqu illa ila mubtaghiha wa la tu'rad illa 'ala ar-raghib fiha. Kata beliau, hak ilmu itu punya hak. Berarti kalau ilmu punya hak, kewajiban kita untuk menunaikannya. Jadi badan kita ini kan punya hak. Berarti ada kewajiban kita untuk menunaikan hak itu. Begitu pula kata beliau, ilmu itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh para pengambilnya, para penuntutnya. Wajib untuk ditunaikan. Jadi ilmu itu bukan sekedar informasi biasa. Enggak. Ilmu ini adalah informasi yang luar biasa, yang dia punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Kata beliau, haqqul faidah, hak daripada ilmu yang kita sedang pelajari ini adalah alla tusaqu illa ila mubtaghiha. Ilmu ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang menginginkan. Ilmu agama ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Dan ilmu ini tidak disodorkan. Nih, ilmu agama, ini cara sholat yang benar ya, itu tidak akan disodorkan kecuali kepada orang yang ar-raghib. Ar-raghib itu yang suka, yang senang, yang menginginkan ilmu itu. Fa idza ra'al muhaddits ba'd al-futur min al-mustami'. Kata beliau, apabila seorang muhaddis itu si pembicara, seorang guru, seorang pengajar, tatkala dia melihat sebagian respon muridnya tampak bosan dari murid-muridnya, falyaskut,
hendaknya guru tersebut diam. Maksudnya apa? Hentikan majelis itu. Karena itu hak ilmu. Sampai kalau kita kalau pahami di sini, udah tampak nih dari murid-muridnya nggak semangat, nggak fokus lagi, bosan. Udah lebih baik guru itu diam, hentikan majelisnya, atau tidak dihentikan seterusnya, dia menghentikan sebentar, istirahat dulu. Mari murid-murid sekalian yang aku cintai, kata gurunya begitu dari kelas misalnya, kita istirahat dulu barang 2 menit sampai 5 menit ya. Gerak-gerakan badannya dulu, yang mau ke toilet dulu, waktunya 5 menit. Jadi ustadznya langsung diam, tidak melanjutkan dulu. Karena ilmu ini hanya diberikan kepada yang menginginkan. Berarti kalau respon dari murid-muridnya tampak bosan, ini murid-murid udah tidak pengen lagi ilmu, udah nggak pengen ilmu lagi, udah diam dulu gurunya. Lalu kemudian kata beliau, fa inna ba'dal udaba, karena ada sebahagian para udaba itu orang yang ahli dalam adab. Qala nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Sesungguhnya semangatnya orang yang sedang berbicara, itu tergantung erat sekali kaitannya dengan pemahaman orang yang mendengar. Daya tangkapnya, daya pahamnya si pendengar itu seperti apa? Oh, ini semakin baik nih. Oh, ini pemahamannya bagus. Kalau disampaikan ini responnya bagus. Nah, itu akan menambah semangatnya seorang yang sedang menyampaikan. Kemudian dalam sanad yang lain dari Zaid bin Wahab, beliau berkata, Abdullah rahimahullah ta'ala berkata, kata Abdullah berkata, haddithil qawma ma ramaquka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanza'. Kata beliau, ini agak mirip dengan redaksi yang pertama tadi. Kata beliau, hadithul qaum, ajarkanlah sekelompok kaum, ceritakan kepada sekelompok kaum, ma ramaquka bi absarihim, tatkala tatapan mata mereka itu masih segar, tatkala tatapan mata mereka itu masih serius, masih semangat. Nah, terus ceritakan ke mereka, ajarkan mereka ilmu selama tatapan mata mereka itu masih serius. Kata beliau, fa idza ra'aita minhum fatratan, tapi kayaknya kalau kamu melihat matanya ini wattnya udah berat, yang tadinya wattnya 100 itu sudah melek banget, kemudian udah redup, kata beliau, fanza, udah hentikan majelis itu. Berarti pengaruh sekali gitu semangatnya seorang dalam menyampaikan ilmu dengan responnya para penuntut ilmu itu. Para ulama sangat menganjurkan seperti itu. Nah, jangan sampai di sini tadi kita kembali lagi di awal, jangan sampai kita menjadi perantara majelis itu jadi terhenti. Padahal majelis itu adalah majelis yang disampaikan informasi-informasi penting, sangat-sangat penting. Jangan sampai kita menjadi perantara sebagai wasilah. Menjadi wasilah, majelis itu ditutup oleh seorang guru. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-20. Adab kita kepada guru. Sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya. Al-kitabatu 'ani syekh halud darsi wal mudzakarah. Mencatat apa yang disampaikan oleh syekh, oleh guru, oleh kiai kita, dicatat. Apa yang disampaikan oleh guru itu halud darsi, di saat guru itu mengajarkan. Wal mudzakarah, di saat terjadinya mudzakarah. Mudzakarah itu dialog ilmiah, seperti misalnya guru menyampaikan, kemudian murid bertanya. Nah, itu dicatat, kata beliau. Ini adab kita kepada guru. Tapi ini berbeda ya, antara satu guru dengan yang lainnya berbeda.
Ada di antara guru itu, dia melarang murid-muridnya untuk mencatat. Ada. Maka kita harus mengkondisikan diri kita dengan guru kita. Jangan kita yang menyesuaikan. Jadi jangan sampai guru yang menyesuaikan kita. Kebiasaan kita menulis, sampai ada guru yang datang itu, dia termasuk ustadz yang murid-muridnya nggak mau nulis. Yang paling penting dari murid-muridnya tersebut, yang dia inginkan adalah dia fokus, duduk, dengarkan dulu. Ada di antara guru kami seperti itu. Dulu salah satu syekh kami yang dari Mesir, dia nggak pengen murid-muridnya itu mencatat apa yang diucapkan oleh gurunya. Yang diinginkan oleh gurunya tersebut, dengarkan dan pahami. Nanti baru kemudian lihat bukunya dan dicatat di rumah. Nyatatnya di rumah. Sampai kalau kita melihat ke buku aja dia nggak boleh. Kita punya kitab, yang kita pelajari kitab. Tapi karena memang seorang guru ini, hadis yang dia sampaikan dia sudah hafal, kemudian penjelasan daripada hadis itu dia juga Masya Allah di luar kepalanya, sehingga dia murid-murid yang hadir itu dia nggak ingin, dia tidak inginkan dari muridnya itu melihat kepada kitab, kemudian lihat gurunya lagi, dilihat, kemudian sambil menulis. Ada guru yang model seperti itu, dia tidak ingin apa yang dia jelaskan itu dicatat dulu, enggak. Tapi dia ingin ajarkan bahwa muridnya ini harus bisa konsentrasi, dengarkan, serap, kemudian pahami, lalu nanti setelah pelajaran selesai dicari lagi dalam buku-buku tadi mana yang dijelaskan oleh syekh itu, supaya lebih kuat ingatannya. Misalnya yang disampaikan oleh guru itu 1 jam nih yang disampaikan oleh guru itu, ternyata selama 1 jam itu sudah 5 lembar, bukan 5 halaman, 5 lembar dalam 1 jam itu disampaikan oleh ustaz itu. Kemudian kita yang tadi tidak dibolehkan untuk melihat buku, tidak boleh mencatat, itu kan kadang karena ini pelajaran wajib akan diujikan, apalagi ada ujiannya. Kita mau nggak mau nanti murojaah di rumah. Tadi yang disampaikan oleh syekh itu apa ya? Itu nanti akan teringat lagi, karena dalam 1 jam itu nggak mungkin kita terus hafal. Bayangkan dalam 1 jam itu berapa ribu kalimat yang sudah keluar dari mulut seorang guru itu. 5 lembar dalam 1 jam. Dia pengennya begitu. Jadi tidak menonton pada kitab yang dibaca per kata. Qala al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dia tidak ingin mengajar seperti itu. Tidak per kata disampaikan, dibaca dulu. Beliau ingin menyampaikan secara garis besar, begini penjelasannya. Dan para murid harus mendengarkan, tidak perlu mencatat dulu. Nanti kalau mau dicatat faidah itu setelah selesai. Guru itu tidak lagi menjelaskan. Gurunya duduk sebentar, istirahat, mungkin dalam 1 jam itu capek menyampaikan, istirahat 5 menit. Kemudian ada yang perlu kita lihat lagi dari kitab-kitab itu, silahkan. Tapi nanti kalau dia menyampaikan lagi, nggak boleh dicatat. Nah, pada umumnya seseorang yang belajar itu dia harus mencatat. Dia catat dari gurunya. Maka di antara adab dalam mencatat itu, ya dia minta izin. Karena dia tidak kenal nih dengan gurunya, belum kenal dengan guru tersebut, dia minta izin. Ustadz, boleh nggak saya catat faidah-faidah yang disampaikan, poin-poin pentingnya? Kata ustadznya, boleh, silahkan. Tidak ada masalah dia mencatat. Dan yang kedua, syarat yang kedua, tampakkan tatkala kita mencatat itu bukan setiap kalimat dari ustadz itu, poin-poin pentingnya saja. Jangan sampai ustadz itu mengira ini kok mencatatnya nggak selesai dari awal kajian sampai akhir, sehingga ustadz itu mengira bahwa seakan-akan ustadz itu mendikte imla. Imla itu kan dulu kan kita belajar SD itu, imla harus dari awal yang disampaikan guru kita sampai akhir itu tercatat semua. Nah, jangan sampai terkesan seperti itu. Dari awal sampai akhir dia nulis terus. Jadi dia harus ada tatapan wajahnya itu, tatap mukanya itu ke gurunya. Jadi misalnya dia dengarkan ustadznya, oh catat. Dengarkan lagi, catat. Begitu syarat yang kedua seperti itu. Ada isyarat dari wajah kita, dari tatapan wajah kita itu, kita tidak mencatat keseluruhannya.
Karena akan konsentrasi kita akan terganggu. Itu banyak sekali yang akan tertinggal. Faedah-faedah yang lebih baik, yang lebih bagus itu bisa jadi tertinggal karena kita fokusnya mencatat. Sedangkan dalam mencatat itu kan nggak mungkin bisa lengkap, ya, nggak mungkin bisa lengkap. Apalagi dalam penyampaian seperti ini, nggak ada pelannya. Beda dengan dikta. Kalau dikta kan, misalnya ibu pergi ke pasar, berhenti dulu, masih ada kesempatan bagi kita menulis. Nah, jangan sampai kesannya seperti itu. Jadi ustadznya agak terganggu dalam menyampaikan. Kayaknya semuanya pada nulis ini. Jangan-jangan saya terlalu cepat nih menyampaikannya. Akhirnya dipelankan lagi oleh ustadznya. Sehingga ustadz itu terganggu juga konsentrasinya. Seharusnya dia punya khutbah, sudah punya khutbah itu sudah punya gagasan yang akan disampaikan, ini poinnya, ini begini dalam durasi sekian akan selesai, ini yang diajarkan. Tapi karena ustadznya terganggu konsentrasinya tadi, melihat kok muridnya semua menulis nih, jangan-jangan ada faedah yang tertinggal nanti nih. Akhirnya dia pelankan penjelasannya dan terganggu konsentrasi ustadz tersebut. Nah, di antara adab seorang ketika bermajelis dengan gurunya, dia mencatat, tapi ingat 2 syarat ini. Yang pertama, kalau dia belum kenal dengan ustadz itu, dia minta izin dulu, boleh dicatat atau tidak. Kalau boleh, catat. Yang kedua, ada isyarat lah dari kita bahwa kita itu tidak mencatat murni seluruh daripada apa yang diucapkan oleh ustadz tersebut. Jadi ada tatapan-tatapan kita yang kadang melihat ustadz itu, kita dengarkan dengan konsentrasi, ada faidah yang menyantol itu, ini sangat penting, kita catat poinnya. Itu yang dimaksud dalam mencatat pelajaran yang kita dengar dari guru-guru kita. Baik, ini poin yang terakhir barangkali pada kesempatan yang singkat ini. Tapi poin yang terakhir ini juga jauh lebih penting bagi para penuntut ilmu tatkala dia mengambil ilmu dari gurunya. Yaitu poin yang ke-22. Ini poin yang sangat panjang sekali, tapi kita ringkas dan kita ambil poin-poin pentingnya saja. Baik, poin yang ke-22 yaitu at-talaqqi 'anil mubtadi'. Hindari untuk mengambil ilmu dari al-mubtadi'. Mubtadi' ini bisa kita terjemahkan, mohon maaf, ahli bid'ah. Hindari untuk mengambil ilmu, artinya jangan sampai kita mengambil ilmu agama yang kita pelajari itu dari ahli bid'ah. Apa yang dimaksud dengan ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu dijelaskan oleh beliau di sini yang memiliki keyakinan akidah yang menyimpang. Nah, hindari untuk mengambil ilmu dari guru yang akidahnya itu ada penyimpangannya, yang terkadang memahami sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai yang diajarkan oleh para sahabat. Rasul mengajarkan begini. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan kepada seorang jariyah itu seorang hamba sahaya perempuan, masih belia usianya. Rasul sambil lewat tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Si anak ini menjawab, "Fis sama." Allah di langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan itu, artinya mensetujui jawaban daripada ini. Nah, ini kan mudah sekali. Akidah dalam asma wa sifat Ahlus Sunnah itu sangat mudah sekali. Sangat mudah dan tidak hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki kejeniusan, enggak. Orang awam biasa pun yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan, yang dia pada tingkatan SD, SMP, SMA, mungkin dia jenjang pendidikannya ada yang S1, S2, sangat mudah menerima akidah asma wa sifat ini. Baik dia orang kampung, orang desa pelosok maupun orang kota, tatkala disampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pasti mudah untuk dipahami, mudah untuk disampaikan dan mudah untuk dipahami. Nah, terkadang ada orang karena mungkin tidak mau menerima adanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang katanya sama dengan manusia, sama dengan makhluk, untuk menghindari dan menolak itu, dikatakanlah maksudnya, tafsirannya, akhirnya apa? Ditafsirkan lagi, dilogikakan lagi. Tafsiran dan logika ini kan tidak semua orang bisa sama pemahamannya. Bisa jadi orang yang cerdas
ketika dijelaskan, oh begini maksudnya, dia bisa paham. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan, yang di kampung kerjaannya hari-hariannya ke sawah, tatkala kita jelaskan, ini loh sifatnya, maksudnya, tafsirkan begini, belum tentu mereka paham. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ditanya di mana Allah, sudah jelas. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu istiwa di arsy. Arsy itu adanya di langit. Udah, semua orang paham. Tapi kalau dipahami lagi nanti maksudnya istiwa itu menguasai begini begitu, itu kan tidak semua orang paham. Karena ada maksudnya itu. Padahal kan akidah ini, apalagi akidah yang mendasar, harusnya semua orang ketika dijelaskan udah paham. Karena ini yang mendasar sekali. Nah, makanya hati-hati kata beliau, di antara kita mengambil guru itu hati-hati. Jangan sampai kita mengambil guru dari ustadz yang akidahnya ada sedikit penyimpangan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mengambil guru yang isi konten daripada yang dia sampaikan itu khurafat. Banyakkan khurafatnya. Ini kita harus bisa juga memfilter nih. Kadang kan ada ustadz-ustadz, guru-guru gitu. Dalam menyampaikannya itu yang isi yang disampaikan itu tentang hal-hal yang sakti, perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan manusia. Bisa jadi yang disampaikannya kebal. Gimana caranya kita bisa kebal nih? Nah, itu nanti ada amalan-amalan tersendiri. Dia ceritakan bahwa kita bisa terbang karena dulu guru kami dan guru kami ini punya guru lagi itu bisa berjalan di atas air. Nah, kalau kita mendengarkan cerita-cerita khurafat seperti ini dari guru-guru kita, ini bertanda bahwa ini tidak baik. Ustadz ini tidak baik untuk diambil ilmunya. Mana mungkin ada pelajaran yang kita bisa pelajari kalau kita menguasai ilmu itu lalu kemudian kita kebal. Gak ada pelajaran seperti itu. Kalau kita sudah menguasai satu ilmu, amalan yang diajarkan oleh ustadz dan kiai kita, lalu kemudian kita bisa terbang, gak mungkin. Gak mungkin, itu gak dipelajari. Kalaupun mungkin terjadi, bisa. Itu bagian daripada karomah dari orang-orang soleh. Misalnya ada orang soleh yang lalu kemudian dia berada bukan gunung, anggaplah misalnya gedung yang kelima, misal begitu. Ya qadarullah dia kepleset jatuh ke lantai bawah, tapi dia bisa berdiri lagi, sehat lagi, tidak ada satu apapun yang terluka pada badannya. Boleh saja kita ceritakan, tidak ada masalah. Tapi jangan kita bumbui dengan, oh ternyata amalannya begini begitu. Dia ilmunya, dia ternyata mondoknya di pesantren ini dan itu. Ya dia orang soleh. Orang soleh punya karomah itu biasa. Cuma ingat, karomah ini tidak bisa dipelajari. Tidak ada istilah mari kita belajar supaya kita tahan dibanting. Dan nanti kita akan diuji setelah selesai ini kita lompat dari lantai 5 ke bawah. Gak mungkin bisa itu. Nggak terjadi. Kalaupun bisa ilmu itu dipelajari, pasti ada ikut serta syaitan di sana. Karena karomah itu tidak bisa dipelajari. Dan karomah itu tidak mungkin bisa diulangi. Wah, saya jatuh dari lantai 5 ke bawah, nggak apa-apa. Besoknya saya mau ulangi lagi nih. Diulangi sama dia, lompat dari lantai 5 ke bawah, mati. Kenapa? Karomah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disangka-sangka. Ada orang yang sedang berkendaraan, tabrakan, hancur, mobilnya hancur. Kalau kita lihat ini, kalau kejadian kecelakaan seperti ini, nggak mungkin selamat. Mobilnya hancur kok, nggak mungkin selamat. Tapi dia keluar dari mobilnya, dia malah melihat mobilnya hancur. Biasa-biasa aja dia. Badannya tidak sedikit pun, walaupun ada terluka, memar dikit, ada yang berdarah dikit. Ya, bisa saja kita husnuzon, masya Allah ini orang soleh.
Mudah-mudahan ini karomah yang Allah berikan kepada walinya. Kadang kan kita wali itu harus orang yang spesial seperti ini, seperti itu. Siapa saja berpotensi menjadi wali. Biasa siapa saja. Yang penting dia punya 2 syarat, dia beriman, dia bertakwa. Itu syarat menjadi wali. Iman, takwa. Orang yang beriman dan bertakwa bisa jadi satu musibah yang mendapati dia, tapi dia keluar dari musibah itu dalam kondisi biasa-biasa saja. Nah, kadang ada guru, ada ustadz yang ngajarin hal-hal yang seperti itu. Ada atau tidak? Belajar ilmu kebal, ada atau tidak? Ada. Yang belajar ilmu kebal itu bukan di sekolah-sekolah biasa, di pesantren. Yang kesan kita pesantren kan yang diajarkan ilmu agama. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, kemudian bagaimana penjelasan para ulama, itu kesan kita kepada pesantren. Tapi ada pesantren yang malah ngajarin hal-hal yang seperti itu. Walaupun pesantren yang mengajarkan seperti itu misalnya dibumbui dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya ada unsur-unsur agamanya. Ustadz, kan orang menuntut ilmu kebal itu dengan sholawat. Dia punya amalan di malam itu harus baca sekian ribu sholawat. Bisa jadi di siang hari itu dia harus berpuasa selama sebulan lamanya supaya mendapatkan ilmu kebal itu. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihatlah orang yang terbaik di muka bumi ini. Dialah Nabi kita, dialah Rasul kita. Adakah Nabi SAW punya ilmu kebal? Andai kata ilmu kebal itu bisa dipelajari, pasti diajarkan oleh Rasulullah. Andai kata ilmu kebal itu ada dalam Islam, bisa dipastikan Rasul tidak akan terluka. Buktinya di peperangan Uhud, Rasul hampir dikatakan dalam riwayat itu, hampir Rasul SAW celaka, meninggal dunia. Bahkan di peperangan itu orang-orang kafir sudah menteriaki bahwa Muhammad sudah tewas. Tatkala itu sahabat udah loyo, habis semangat mereka dalam berperang karena sudah ada pengumuman Nabi kita tercinta meninggal dunia di peperangan tersebut. Saking parahnya terluka yang dialami oleh Rasulullah SAW di peperangan tersebut, sampai-sampai pedang itu ketika pecah, pedang itu saking tipisnya ditebaskan ke pipi Rasul SAW. Itu serpai kalau pedang itu bagiannya terlepaskan apa namanya? Paham kan? Tergambar kan tadi? Pedang itu mungkin saking tipisnya mengenai pipi Rasulullah. Jadi pedang ini kalau kita motong tulang itu terjadi apa pada pedangnya? Pada apa? Gempal. Gompel. Apalah itulah bahasanya. Dan itu nancap di wajah Rasul. Sompel ya. Apalah bahasanya. Dan sompelannya itu nancapnya ke wajah Rasul SAW. Sampai para sahabat sulit untuk mencopotnya. Dengan tangan nggak bisa. Berusaha sahabat yang lain, saya bantu Rasulullah SAW untuk mencopotnya, nggak bisa. Akhirnya ada sahabat yang rela mencopot itu dengan mulutnya, dengan giginya. Bersamaan dengan itu giginya pun copot. Bayangkan saking dalamnya barangkali masuk potongan pedang itu di wajah Rasul SAW. Rasul saja nggak kebal. Andai kata ilmu kebal ini bisa dipelajari, semua umat Islam kebal, kan nggak masuk akal. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia tapi bisa dijajah ratusan tahun lamanya. Mana kesaktiannya mana? Kok nggak ada kesaktiannya? Nggak muncul di saat itu, kemana? Kok sekarang saja dibumikan, digaungkan ada ilmu ini, ilmu itu. Ada lagi ilmu yang bisa membaca masa depan, Masya Allah. Dan itu berpenampilan seperti guru, ustadz, kiai. Tapi yang diajarkannya itu apa? Bagaimana kita bisa membaca masa depan. Dan itu dipelajari, bukunya ini, kitabnya ini. Nanti setelah tamat itu, menguasainya, Anda bisa membaca masa depan seseorang. Masa depan kan ilmu gaib. Ilmu gaib itu ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gak ada siapapun yang bisa mengetahuinya. Kalau ada ustadz yang dianggap ustadz, dia bisa meramal seperti itu, jangan ambil ilmu darinya.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ustadznya ustadz. Kalau dikatakan wali di kita nih, ada wali yang di antara kita. Rasul itu walinya wali. Kalau di antara kita ini ada kiai, Rasul itu kiainya para kiai. Bisakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca masa depan? Ternyata jawabannya enggak. Andai kata Rasul SAW bisa membaca masa depan, Rasul tidak akan kalah dalam peperangan Uhud. Karena Rasul tahu kelemahan orang musyrik begini, kalian nanti begini ya, ini. Kalau kalian kalah di sini, cara mengalahkannya begini. Karena Rasul tahu masa depan. Tapi hal itu tidak terjadi pada Rasul SAW. Andai kata Rasul tahu nih di peperangan Uhud kaum muslimin akan kalah, dan di peperangan Uhud itu akan ada puluhan korban dari para sahabat yang meninggal dunia. Tahu Rasulullah, Rasul pasti, bisa dipastikan Rasul akan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan peperangan. Para sahabat, kayaknya tadi saya barusan menerawang, hasil terawangan saya itu kali ini peperangan kita akan kalah. Kalau begitu tidak usah jadi berangkat. Sekarang mari kita duduk-duduk nyantai sambil ngopi-ngopi, ngeteh, jangan lanjutkan peperangan. Karena saya sudah terawang, nanti kita akan mengalami kekalahan. Ternyata itu tidak terjadi. Tidak ada penerawangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ternyata berangkat pertama di awal memang menang, lalu kemudian di pertengahan peperangan musuh memukul mundur para sahabat, ada yang meninggal puluhan orang, Rasul terluka. Andai kata Rasul SAW bisa membaca masa depan, maka tidak akan terjadi hal-hal yang buruk menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada guru yang diistilahkan sakti. Ada ilmu putih, ada katanya dukun, tapi dukunnya itu ilmu putih, ada ilmu hitam yang enggak boleh dipelajari ilmu hitam. Waliyadzubillah. Nah, yang seperti ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang tidak boleh diambil ilmunya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Tidak tuntas pembahasan kita pada poin yang ke-22 ini, tapi inilah sedikit tentang poin yang ke-22 bahwa kita harus pintar di dalam memilih guru. Jangan sampai kita salah dalam memilih guru, ternyata guru yang kita ambil ilmunya akidahnya tidak baik, akidahnya ada penyimpangan, kemudian khurafat-khurafatnya terlalu banyak, dan masih banyak lagi nanti penjelasan beliau terkait dengan beberapa sifat yang ada pada guru yang mungkin jangan sampai kita mengambil ilmu darinya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.